Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto kini menghirup udara bebas setelah resmi mendapat bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Jika selama masa bebas bersyarat tidak melakukan pelanggaran, Setia Novanto akan bebas murni pada tahun 2029. Terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini dihukum 12,5 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi IKTP. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidananya dari total pidana penjara 12,5 tahun. Setia Novanto bebas dengan status bersyarat dan masih harus wajib lapor kepada Lapas Sukamiskin Bandung. Ya, karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setia Novanto dan memotong vonis yang bersangkutan dari 15 tahun penjara menjadi 12,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Maluku Utara tahun ini. Bendera merah putih dikibarkan di kedalaman laut. Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat ikut mengibarkan sang merah putih di dasar laut Sulamadaha Ternate. Upacara ini terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Wanita Selam Indonesia. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah di kedalaman, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Shirley menegaskan, laut bukan hanya bentangan air, tetapi juga sumber ekonomi, ruang hidup, sekaligus warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Warga Jawa Timur antusias mengikuti upacara HUT ke-80 RI di Gedung Grahadi bersama Gubernur Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Selain itu, upacara bendera diwarnai kirap bendera terpanjang dan memecahkan rekor muri. Ribuan masyarakat Jawa Timur antusias mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin jalannya upacara dan turut dihadiri Wakil Gubernur Emil Dardak serta jajaran Forkopimda Jawa Timur. Acara yang dihadiri lebih dari 4.000 masyarakat umum dan tamu undangan lintas sektor ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan kembali semangat persatuan, kebersamaan, dan nasionalisme warga Jawa Timur. Tapi di momen Hari Kemerdekaan ini, mari kita berikan penghormatan tertinggi kepada bendera merah putih, karena untuk mengibarkannya pahlawan-pahlawan kita yang mendahului kita mengorbankan darah mereka untuk kemerdekaan kita. Hingga hari ini kita memiliki negara Indonesia yang sudah 80 tahun merdeka. Setelah melaksanakan upacara bendera, seluruh peserta dan tamu undangan menikmati berbagai pertunjukan, di antaranya 300 anak menampilkan tari kolosal Tribuana dan kirap bendera merah putih yang memecahkan rekor muri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan berlangsung meriah. Selain pawai, warga juga membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 120 meter. Terus senyum, senyum, sadar senyum juga main.
Peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Oksibil Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan berlangsung meriah. Kegiatan ini melibatkan sinergi TNI Polri serta masyarakat. Rangkaian dibuka dengan lomba tradisional yang menarik antusiasme masyarakat. Usai lomba, peserta mengikuti pawai sambil membawa bendera merah putih raksasa dari lapangan Kabiding menuju Bandara Oksibil dan membentangkannya secara kolosal. Suasana kebangsaan kian kuat dengan tarian wasisi khas Pegunungan Bintang disusul tarian tradisional oleh para pelajar. Tujuan kami di sini untuk merayakan kemerdekaan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kita merah putihkan Pegunungan Bintang, perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Harapan kami semoga para pemuda khususnya di Pegunungan Bintang semakin merah putih, semakin meningkatkan nasionalisme dan semakin mencintai negeri ini. Sebagai penutup, digelar makan bersama bertema ompreng merah putih dengan 2.000 ompreng dibagikan kepada peserta dan tamu undangan sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong. Tim Liputan iNews melaporkan. Sederet artis tanah air turut hadiri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka. Mereka tampil elegan mengenakan busana adat daerah. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka berlangsung meriah. Selain dihadiri sejumlah tamu penting negara, peringatan juga dihadiri para artis tanah air. Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi satu di antara para artis yang hadiri upacara. Bersama istrinya, Raffi yang merupakan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda tampil elegan mengenakan baju adat Jawa. Sementara artis Nicholas Saputra duduk berdekatan dengan Velove Vexia. Nicholas tampil dengan busana ala Palembang. Sementara Velove mengenakan kebaya merah dengan sanggul rapi. Artis dan juga anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya hadir bersama istrinya Astrid Kuya. Keduanya duduk berdekatan dengan artis Kirana Larasati. Tak ketinggalan, Wulan Guritno yang tampil cantik mengenakan kebaya merah marun berbahan bludru dengan bros emas menambah kesan elegan. Acara turut dimeriahkan dengan sejumlah musisi ternama tanah air, di antaranya Rosa hingga Isyana Saraswati yang berduet dengan Cakra Khan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.